down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab kelima, yaitu mikrotik akses. Nah, di sini kita akan belajar mengenai metode akses router OS, akses router bot menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan timeline mikrotik pada Winbox, akses router virtual PNet Lab dengan Winbox, Mavic, Quickset, Telnet, dan SSH, dan konsep serial console. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama, yaitu metode akses router OS. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang metode akses router OS. Jadi, mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja. Ibaratnya itu akses mikrotik first time. Nah, bagaimana cara mengakses mikrotik? Jadi, cara untuk mengakses mikrotik baik dengan real device atau router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara. Akses metodenya dengan menggunakan aplikasi yang kita butuhkan seperti keyboard. Nah, di sini keyboard bisa digunakan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Kemudian ada serial console, remote server terminal atau SSH, kemudian ada Winbox. Ini adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Kemudian ada FTP, API, kemudian ada Quickset atau Mavic HTTP, kemudian ada Mac Telnet, Local Winbox Terminal Menu, dan mikrotik TIC App. Nah, di sini mikrotik TIC App dapat diinstal pada Android dan iOS. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu akses router bot menggunakan Winbox. Nah, jadi di sini cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait BIOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Kemudian antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN atau yang bisa kita sebut dengan kabel UTP. Kemudian available access by MAC address dan IP address itu bisa menggunakan MAC address atau IP address. Nah, di sini untuk usernya itu admin dan passwordnya itu kosong ya teman-teman. Nah, kalian perhatikan pada tampilan. Nah, agar dapat mengakses kita bisa memasukkan IP address atau MAC address. Nah, di sini pada bagian user, di sini itu menggunakan admin. Nah, pada bagian passwordnya itu dikosongkan ya teman-teman. Di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk masuk atau connect kita perlu menggunakan IP address atau MAC address. Nah, di sini saya menggunakan IP address. Nah, di sini kalian bisa klik untuk mengkonekkan atau masuk pada tampilan Winbox-nya. Oke, di sini saya sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang menu hostname IP address pada Winbox. Nah, langkah pertama yaitu kita akan memberikan identitas nama pada router port. Kemudian yang kedua kita akan memberikan IP address pada router port. Di sini kalian bisa buka tampilan Winbox-nya, kemudian masuk ke sistem, dan di sini kita masuk ke identity. Nah, jadi di sini kalian dapat ganti sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Di sini kita akan ganti yaitu Devi Amel. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah diberikan hostname sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk memberikan IP, kita bisa klik IP, kemudian address. Nah, di sini jika kalian ingin menambahkan, kita tinggal tambahkan dengan tanda plus. Kemudian di sini kita akan masukkan IP yang kalian inginkan. Di sini saya akan masukkan 192.168.88.1/24. Kemudian di sini networknya kita biarkan. Kemudian kita bisa pilih port apa yang akan kita sambungkan ke PC kita. Di sini saya akan pilih ke Ethernet 2. Kemudian di sini kita akan klik apply dan OK. Nah, di sini sudah terdaftar IP yang kita masukkan tadi ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, jadi pada Connect to itu merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukan dengan MAC address ataupun IP address. Kemudian di sini ada bagian login, ini adalah opsi user yang digunakan untuk mengakses mikrotik. Kemudian di sini ada password itu kosong ya. Selanjutnya kemudian ada menu identity, yaitu hostname pada mikrotik, lalu ada juga version, itu adalah versi image pada mikrotik, kemudian ada port itu adalah code host router, kemudian ada uptime itu merupakan berapa lama mikrotik itu diakses. Kemudian kita lanjutkan ke tampilan ketika sudah terkonek. Nah, di sini di bagian paling atas adalah informasi login kita. Kemudian di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi, dan pada bagian dashboard itu terdapat banyak sesi menu, yaitu ada undo atau redo dan save mode atau mode untuk mode remote access. Kemudian terdapat juga session, ada juga uptime, yaitu berapa lama waktu router kita diakses. Kemudian ada memori atau RAM, dan ada CPU pada router, ada tanggal serta waktu yang digunakan. Kemudian di sebelah kiri ada menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox yang akan kita bahas. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang tampilan mikrotik atau menu-menu yang ada pada Winbox ya teman-teman. Yang pertama ada Quick Set. Ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, bridge, NAT, dan wireless. Kemudian ada Chipsman, digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada 100 access point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada interface, yaitu digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, EOI, Tone, VLAN, atau yang lain. Kemudian ada wireless, digunakan untuk konfigurasi wireless sistem dual slave, access list requisition, koneksi list, dan lain sebagainya. Kemudian ada bridge, menghubungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless, bridging, dan lain sebagainya. Kemudian ada mesh, digunakan untuk konfigurasi HWMP+, ada wireless mesh. Kemudian ada IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address firewall, web proxy, dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya ada routing, yaitu jika kita konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BGP, router filter, virtual forwarding, distributed, dan lain-lain. Kemudian sistem virtual paling banyak digunakan yaitu reset configuration, packages, reboot, certification, clock, logging, user, atau booting, dan lain-lain. Kemudian ada queues, digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues, queues tree, HTTP, bandwidth prioritas, dan lain-lain. Kemudian ada fields atau isi harddisk-nya mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Kemudian ada log, yaitu melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Kemudian ada radius, digunakan untuk radius client kalau pakai micmon setting di sini. Kemudian ada tools, yaitu bandwidth test, ping, telnet, SSH, tercure, graping, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada new terminal jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu webfig. Nah, jadi webfig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. Nah, jadi webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, kemudian support IPv4 dan IPv6, kemudian support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Kemudian untuk akses router via webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. http://ip router ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini pada gambar sebelah kanan adalah cara untuk menggunakan webfig. Kita harus konfigurasi dulu IP address pada mikrotik. Jadi kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dinamik pada topologi dari ISP pada PNetLab.
Nah, di sini kita akan coba buka di browser, kemudian kita tekan IP-nya yaitu 192.168.1.7. Oke, di sini ini adalah tampilan dari Webfig dan ada banyak menu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketujuh yaitu Quickset. Nah, jadi setiap Quickset versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu menu Quickset. Pada menu ini dapat digunakan untuk mengkonfigurasi router secara lebih cepat, maka dari itu settingan dasar router dalam satu tampilan saja hanya dapat digunakan atau diakses melalui Winbox atau Bedfig. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-8 yaitu Telnet dan SSH. Nah, ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses MikroTik Router OS based on Terminal Command Line Interface. Nah, untuk mengakses Telnet dan SSH, kita perlu terkonfigurasi terlebih dahulu IP-nya pada MikroTik seperti tadi. Nah, jadi akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui CSA, Telnet, Console, New Terminal atau Winbox, dan Terminal atau Backfig. Kemudian digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk perbedaan keduanya secara umum adalah Telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan Backfig itu lebih aman. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putih, WinSCP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan praktek. Jadi, yang pertama kita akan coba untuk remote dengan menggunakan Telnet. Nah, untuk Telnet kita bisa konfigurasikan pada command prompt. Nah, di sini kita akan tuliskan atau ketikkan Telnet. Seperti nya 192.168.1.7. Kemudian port default-nya yaitu 23, jadi kita masukkan. Kemudian kita login, itu admin, kemudian password-nya kita kosongkan, kemudian kita enter saja. Nah, jadi di sini kalian langsung saja bisa mencari menu di Telnet pada command prompt. Nah, yang kedua kita akan mencoba SSH melalui aplikasi Putih. Nah, jadi di sini kita akan buka Putihnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan IP-nya itu 192.168.1.7. Nah, untuk port default-nya itu 22 ya teman-teman. Nah, di sini udah connection tipenya SSH, kemudian kita akan open. Nah, kemudian kita akan login. Nah, di sini berhasil login ya teman-teman. Jika kalian ingin mencari menu, kalian bisa langsung ketikkan di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir yaitu konsep serial console. Nah, jadi serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses MikroTik Router OS serial console. Sendiri adalah cara untuk remote di router. Dengan cara ini kita dapat melakukan troubleshooting. Nah, jika tidak di remote pada Winbox, perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa. Nah, lihat pada gambar di sini, ini adalah contoh dari port konsol dan kabel serial console. Nah, serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada MikroTik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install, kemudian remote visa serial console membutuhkan kabel DB-9 atau konverter USB ke DB-9 menggunakan program Hyper Terminal baud rate 1.500 data bit 8, party non-stop bit 1, dan flow control plan. Nah, cara menggunakan serial control itu kita dapat menggunakan terminal seperti Putih. Nah, jadi di sini pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line COM. Nah, jadi COM itu berapa yang dapat dilihat pada device manager. Jadi kita harus lihat dulu serial lainnya berapa di menu device manager. Kemudian untuk speed itu baud rate-nya 11.5.200 khusus untuk
perangkat mikrotik. Nah, jadi koneksi tipenya itu bisa menggunakan serial. Sekian saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.